Review novel Ronggeng Tugu Paruk. Buku berjudul Ronggeng Tugu Paruk yang ada di tangan saya ini tergolong salah satu karya sastra klasik. Buku ini merupakan hasil karya dari Pak Ahmad Tohari, yakni seorang penulis asal Banyumas, Jawa Tengah. Buku ini sendiri telah terbit sejak tahun 1982. Tentunya buku ini jauh lebih tua daripada saya ya. Pada dasarnya buku ini merupakan gabungan dari 3 buah buku atau trilogi, yakni Catatan Buat Emak, Lintang Kemukus Dini Hari, dan Jentera Biang Lala. Buku novel ini juga sudah diangkat ke layar lebar, tidak tanggung-tanggung. Novel ini sudah 2 kali difilmkan. Film terakhirnya telah tayang di tahun 2011 berjudul Sang Penari. Film ini juga sudah ada di Netflix. Buat teman-teman yang penasaran, segera saksikan ya. Di masa pemerintahan Orde Baru, buku ini pernah disensor karena mungkin berisikan secuil hal-hal sensitif menyangkut kejadian politik yang pernah terjadi di tahun 65. Buku ini menceritakan kehidupan masyarakat Tugu Paruk yang digambarkan cukup miskin dan sangat terbelakang. Di Tugu Paruk sendiri terdapat seorang penari ronggeng yang bernama Serintil. Adapun dalam novel ini Serintil menjadi tokoh utamanya. Ia menjadi penari ronggeng yang sangat terkenal dan sangat dilulukan di daerahnya. Konflik dalam novel ini dimulai ketika Serintil berpentas dalam acara rapat dan pidato yang diselenggarakan oleh Bakar beserta kelompoknya. Karena keterbelakangan masyarakat Dukuh Paruk, mereka saat itu tidak mengetahui makna dari digelarnya rapat dan pidato oleh Bakar dan kelompoknya. Hingga beberapa waktu kemudian, secara mendadak pasar malam tiba-tiba dibubarkan dan Dukuh Paruk dihancurkan. Mereka semua dituduh terlibat peristiwa politik tahun 65 yang dilaksanakan oleh Bakar beserta kelompok-kelompoknya. Pada tahun tersebut, masyarakat Dukuh Paruk hancur. Beberapa ditahan oleh tentara dan dijadikan tahanan politik, termasuk juga Serintil beserta beberapa masyarakat Dukuh Paruk lainnya. 2 tahun ditahan, Serintil akhirnya menghirup udara bebas dengan kondisi kejiwaan yang saat itu sangat-sangat tertekan. Ketika ia bebas, ia berjanji akan membuka lembaran hidup yang baru, serta ia bertekad untuk melepaskan predikat sebagai seorang penari ronggeng. Akhirnya waktu terus berjalan dan perlahan Serintil mulai bertemu dengan seorang tokoh bernama Bajus. Bajus ini seseorang lelaki yang digambarkan terlihat cukup baik. Namun, ia memiliki kehendak lain untuk menjual Serintil kepada seorang pejabat. Di akhir cerita, Serintil akhirnya menderita sakit jiwa dan hidupnya berakhir dengan sangat-sangat tragis. Novel ini memiliki alur cerita yang cukup menarik, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Dalam novel ini juga banyak mengandung nilai-nilai ya, seperti nilai budaya serta nilai tradisi juga. Budaya tari ronggeng yang ditampilkan di dalam novel ini termasuk salah satu unsur budaya, dan hal ini sebagai salah satu bentuk identitas dan kebanggaan Dukuh Paruk pada saat itu. Novel ini juga menggambarkan adanya unsur eksploitasi perempuan yang dalam hal ini sering dialami Serintil sebagai seorang wanita cantik dan berprofesi sebagai penari ronggeng. Novel ini juga menyentuh tragedi politik yang terjadi di tahun 65, di mana Tugu Paruk sebagai desa kecil menjadi korban tarik-menarik antara ideologi besar. Bagi saya novel Ronggeng Tugu Paruk ini sangat-sangat cocok dibaca, utamanya bagi teman-teman yang memiliki minat baca sastra klasik serta roman sejarah. Demikian review singkat dari saya. Terima kasih.